Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji syukur pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui sapaan Gembala GKI. Saudara, perkenalkan saya Pendeta Hamzah, pendeta yang melayani di GKI Jalan Pangeran Diponegoro 57 Kota Magelang. Saudara, pada kesempatan ini tema kita bicara tentang ketaatan dan juga kesetiaan yang diambil dari firman Tuhan 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-9. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara, saya mengajak kita sekali lagi untuk kita tundukkan hati kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh sangat bersyukur sebab kesempatan ini Engkau memberikan kami kembali hal yang sangat penting, yaitu duduk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami pada besok hari, pada hari ini, biarlah firman ini menyapa kami lebih dulu. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kami menjadi pelaku firman yang baik, jadi bukan hanya pendengar saja. Dan biarlah melalui kehidupan kami, hanya nama Tuhan saja ditinggikan, nama Tuhan saja dimuliakan. Engkau berbicara kepada kami dalam waktu yang singkat ini, sebab kami mempersembahkan waktu kami dari awal sampai pada akhirnya, hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami semuanya sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 9, dan fokus kita adalah ayat yang keempat, saudara. 1 Raja-Raja pasal 9 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan hati yang tulus hidup lurus, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, serta jika engkau memelihara segala ketetapan dan peraturanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat-ayat selanjutnya kita akan mendapatkan bagaimana janji Tuhan kepada Salomo ketika ia nantinya akan hidup lurus di hadapan Tuhan, hidup saleh seperti bapaknya yang kita kenal sebagai Raja Daud. Saudara, bicara tentang bagian ini, kita sedang bicara tentang janji penyertaan, janji berkat yang dijanjikan Tuhan kepada seorang yang bernama Salomo. Dan ketika kita mencoba bicara berkat, siapa sih orang yang tidak suka dengan berkat? Hidup ini selalu mencari yang namanya blessing. Berkat itu menjadi tujuan utama dari kebanyakan orang yang sedang berdoa. Supaya Tuhan memberkati hidupnya, supaya Tuhan memberkati usahanya, Tuhan memberkati siapapun, kerabat-kerabatnya, sahabatnya, saudaranya, anaknya, orang tuanya, dan lain sebagainya. Bicara tentang blessing, saudara. Dan memang firman Tuhan juga selalu mengucapkan berkat kepada orang yang taat dan setia kepada Dia. Semuanya ditambahkan kepadamu jika engkau mencari kerajaan Allah dan lain sebagainya. Tetapi tidak sedikit juga orang kemudian melekat kepada berkat itu. Melekat kepada berkat itu. Sehingga pelan-pelan dia lupa siapa sumber daripada berkat itu. Berkat itu begitu kuat menancap, sehingga yang menjadi Tuhan di dalam hidup adalah berkat itu, bukan yang memberi berkat. Saudara, ketika kita membaca bagian ini, Salomo dijanjikan berkat oleh Tuhan. Sebenarnya berkat yang hampir sama dengan berkat yang diberikan kepada orang-orang seperti Abraham. Kerajaanmu kokoh selamanya, keturunanmu takkan terputus dari tahta bangsa perjanjian, dan lain sebagainya. Saudara, berkat ini bukan disampaikan oleh seorang nabi. Berkat ini bukan disampaikan oleh manusia yang saleh, tetapi oleh Tuhan sendiri. Dan kalau saudara membaca bagian yang kita tidak baca, tetapi saudara bisa baca di Alkitab saudara, di dalam ayat 2, Tuhan menampakkan diri. Penampakan kedua setelah penampakan di Gibeon antara Allah dengan Salomo. Di dalam ayat 3, saudara, apa yang kau doakan telah aku dengar. Tuhan datang untuk mengabulkan doa Salomo seperti waktu di Gibeon. Pada pasal 3 di Gibeon, Tuhan katakan, minta apa saja akan kuberikan kepadamu. Saudara, bisa dibayangkan ketika Tuhan datang kepada kita dan berkata, apapun yang kamu minta aku berikan kepadamu. Kira-kira saudara akan meminta apa kepada Tuhan? Banyak orang akan meminta sesuatu yang bisa memuaskan dirinya, sesuatu yang berlimpah sehingga status sosialnya naik dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik di sini adalah Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Itu pun adalah berkat, tetapi berkat yang tidak umum diminta oleh banyak orang. Dan berkat itu adalah hikmat. Hikmat pun Tuhan kasih kepada Salomo.
Sehingga kalau saudara perhatikan bagaimana kehidupan Salomo memecahkan kasus, menyelesaikan persoalan, itu sungguh-sungguh luar biasa. Namanya tersebar di mana-mana bukan karena kekayaannya lebih, tetapi justru karena dia sangat berhikmat di dalam kehidupannya setiap hari. Dan hal ini pun tuh saudara di dalam 1 Raja-Raja pasal 9, berkat itu dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Apa yang kamu mau minta? Tetapi saudara, semua yang kamu minta akan berjalan dengan baik, akan kekal selama-lamanya, keturunanmu tidak akan terputus dari tahta Israel, kalau carilah dahulu kerajaan Allah, yaitu apa? Hidup seperti Bapakmu hidup. Memang di dalam hidup kekristenan kita ada jatuh bangun seperti Daud. Dia ada dosa saudara, tetapi dia kembali bertobat, dia mau berjuang melawan kedagingannya, mementingkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Indahnya hidup adalah ketika ada relasi yang terhubung, connect dengan Tuhan di dalam hidup kita. Hiduplah seperti papamu, yang pada akhir dari hidupnya, dia berkata kepadamu bahwa yang paling utama dalam hidup ini adalah kasih setia kepada Allah. Saudara, itu didengarkan oleh Salomo dan dia belajar. Dan saya yakin pada awal kehidupan seorang Salomo, ketika dia minta hikmat, dia sungguh berhikmat. Tetapi ada satu hal yang dia lupa, saudara. Adalah bagaimana minta supaya Tuhan berikan dia kesetiaan di dalam hidupnya. Banyak orang taat 1-2 tahun, saudara. 3-4 tahun. 5-6 tahun. Diberkati Tuhan, dia berjanji komitmen untuk tetap setia pada Tuhan. Tetapi pertanyaan yang jauh lebih penting daripada itu. Berapa lama ketaatan itu menjadi sebuah gaya hidup kita? Berapa lama ketaatan itu nampak di dalam kehidupan kita? Tetapi kalau ketaatan itu adalah sebuah hal yang kita lakukan terus-menerus sampai kita mati, maka ketaatan di dalam kesetiaan itu yang luar biasa yang Tuhan inginkan kepada seorang Salomo. Tetapi kita melihat bagaimana Salomo pada akhirnya. Tetapi sudahlah, kita tidak akan cerita bagaimana kehidupan Salomo di akhirnya. Yang perlu adalah kita merefleksikan kehidupan kita sendiri. Apakah yang kita doakan setiap hari di dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan? Apakah Tuhan adalah sumber daripada berkat kita? Apakah Tuhan adalah tempat di mana satu-satunya yang kita andalkan di dalam hidup kita? Apakah kita melihat bahwa hikmat marifat dari Tuhan itu sangat penting di dalam perjalanan spiritualitas kita bersama dengan Yesus? Ataukah berkat selama ini yang kita punya menjadi berhala-berhala di dalam hidup kita? Karena kita lupa siapa sumber dari berkat itu. Seyogyanya kan kita kembali. Seperti Daud yang melihat bahwa semua berkat yang nampak dengan matanya itu adalah berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk kepenuhan hidup mereka, hidup dia, hidup kita. Tetapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah yang menggerakkan hati kita untuk makin dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang taat akan melihat tangan Tuhan bekerja. Orang yang bekerja akan selalu mengucap syukur karena dia tahu hidupnya dipelihara Tuhan. Oleh sebab itu kita yang hidup dengan janji Tuhan, peganglah terus ayat ini untuk hidup seperti bagaimana kesetiaan Daud kepada Tuhan, maka nikmatilah perjalanan spiritualitas kita di hadapan Tuhan. Saudara, biarlah firman ini memberkati kita melewati hari ini dengan taat, setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami selalu bagaimana kami harus hidup di hadapan Allah. Kami memang suka berkat, tetapi jangan biarkan berkat itu hanyut kemudian menjadi sesuatu berhala di dalam hidup kami, tetapi kami tetap ingat siapa sumber berkat itu, supaya dengan mengingat itu, merefleksikan itu, kami akan terus belajar setia kepada Tuhan. Kami cinta Engkau. Bahkan kendati apa yang kami minta tidak dijawab Tuhan, atau Tuhan mengatakan tunggu untuk berkat itu, tetapi kami harus belajar setia, berjalan sebagai syiar iman kami, karena memang kami sudah menerima berkat yang paling besar sebenarnya, yaitu kematian Kristus yang menyelamatkan kami dari dosa. Bapa di surga, ajar kami setia. Ajar kami mempergunakan apa yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Salib Tuhan di depan, kami ada di belakang. Dan kami rindu Tuhan untuk selalu menjadi orang-orang yang berkenan memuliakan Engkau seumur hidup kami. Engkau berkati juga setiap kami, pendengar yang ada. Apa yang harus kami kerjakan pada hari ini, kiranya Tuhan peliharakan kami. Terima kasih Bapa di surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jikalau sapaan gembala ini sungguh memberkati kehidupan kita dari hari ke hari, ingatlah untuk juga membagikan berkat spiritualitas ini kepada mereka yang membutuhkannya. Tuhan memberkati.